رب العالمين وصلى الله على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رضي الله تعالى عنه الإمام أبو شجاع. Dan pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Matan Abi Syuja', dan kita sudah sampai di faslun wal ightisalatul masnunatu sab'ata asyara huslan. Jadi dalam fasal ini menerangkan al-ightisalat al-masnunah, mandi-mandi yang disunahkan, di mana kita itu dianjurkan untuk mandi di 17 tempat kita disunahkan untuk mandi. 17 keadaan kita disunahkan untuk mandi. Sab'ata asyara huslan, ada 17 mandi yang disunahkan. Jadi kata beliau al-musannif, ada 17 keadaan di mana kita itu disunahkan mandi ketika itu. Yang pertama adalah ghuslul jumu'ah, ya, ghuslul jumu'ah. Jadi kalau orang ingin melaksanakan sholat Jumat, maka hendaknya mandi terlebih dahulu. Kemudian wal aidain, dan ketika ingin melaksanakan sholat id, atau ini kata ulama, mandi khusus hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Entah itu ingin melaksanakan sholat id ataupun tidak, tetap disunahkan untuk mandi. Adapun uslul jumu'ah, mandi untuk pelaksanaan sholat Jumat, ini hanya untuk orang yang ingin melaksanakan sholat Jumat. Kemudian mandi yang disunahkan selanjutnya adalah wal istisqa, yaitu mandi ketika ingin melaksanakan sholat istisqa. Wal khusufi wal kusufi, dan juga mandi yang disunahkan selanjutnya adalah mandi untuk melaksanakan sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Wal ghuslu min ghuslil mayyiti, dan mandi yang disunahkan selanjutnya adalah mandi dari memandikan mayit. Jadi kalau ada orang memandikan mayit, maka ketika itu setelah memandikan mayit, maka orang tersebut dianjurkan untuk mandi. Kemudian mandi yang disunahkan selanjutnya yaitu wal kafiru idza aslama, itu orang kafir ketika ingin masuk Islam, atau orang kafir setelah masuk Islam maka hendaklah mandi. Wal majnunu wal mughma alaih, kemudian majnun, orang gila, wal mughma alaihi, dan orang yang pingsan. Kapan? Idza afaqa, apabila keduanya itu sudah mulai sadar. Jadi kalau orang gila sudah sadar atau orang pingsan sudah sadar, maka ketika itu dianjurkan untuk mandi. Wal ghuslu indal ihram, kemudian mandi yang disunahkan selanjutnya adalah mandi ketika ingin ihram, ya, entah itu ihram haji atau ihram umrah, maka sebelum melaksanakan ihram hendaknya untuk mandi terlebih dahulu. Kemudian mandi yang disunahkan selanjutnya adalah lidukhuli Makkah. Ini menunjukkan akan keagungan kota Mekah. Ketika orang ingin memasuki kota Mekah, maka hendaklah untuk mandi terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya adalah walil wuqufi bi Arafah, ketika ingin wukuf di padang Arafah. Kemudian mandi yang selanjutnya yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam walil mabiti bi Muzdalifah, untuk bermalam di Muzdalifah itu hendaknya untuk mandi terlebih dahulu. Kemudian mandi yang disunahkan selanjutnya adalah wali ramyi al-jimari thalath,
Dan untuk ketika orang akan melempar jamroh yang 3, maka hendaknya untuk mandi terlebih dahulu. Kemudian mandi yang selanjutnya adalah walid tawaf. Ketika orang ingin melaksanakan ibadah tawaf, maka sebaiknya itu mandi terlebih dahulu. Kemudian walis sa'i, ketika juga orang ingin melaksanakan sa'i baina Safa wal Marwah, maka hendaknya untuk mandi terlebih dahulu. Kemudian mandi yang disunnahkan selanjutnya adalah walidukhuli madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga ini juga mengagungkan kota Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang yang hendak ingin memasuki kota Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah orang yang ingin memasuki kota tersebut hendaklah untuk mandi terlebih dahulu. Jadi inilah mandi-mandi yang disunahkan dan mandi-mandi yang dianjurkan, yaitu ada 17 seperti yang kita katakan tadi. Ini yang pertama ghuslul Jum'ah, yang kedua dan yang ketiga adalah Aidain, kemudian yang keempat adalah istisqa, kemudian yang 5 dan 6 khusuf dan kusuf, kemudian yang nomor 7 uslil mayyiti, kemudian al-kafir idza aslama, ini bagian yang ke-8. Bagian yang ke-9 adalah majnun wal mughma alaihi idza afaqa, dan yang ke-10 dan kemudian yang ke-11 wal uslu indal ihram, kemudian yang 12 dukhul Makkah, masuk Makkah, wal wuqufi Arafah, ini untuk wukuf di padang Arafah. Kemudian yang ke-14 adalah mabit bi Musdalifah, yang ke-15 li ramyil jimari thalas, kemudian yang ke-16 adalah tawaf, kemudian yang 16 17 walis sa'i walidukhuli madinati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin yang tadi majnun idza afaq wal majnun wal mumalaihi ini kan satu esensi, jadi dianggap satu, sehingga ini menduduki yang nomor 16, ini yang 15, dan yang ke-17 itu adalah memasuki kota Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang kita bisa berikan pada kesempatan kali ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.